Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan zakat sebagai perencanaan keuangan. Dalam Islam, alokasi dana ketika seseorang itu memiliki harta, maka alokasi harta yang ia miliki itu di dalam Islam itu sudah cukup jelas diajarkan. Ada untuk kebutuhan sehari-hari, ada untuk ibadah, ada untuk pendidikan, dan ada juga untuk kesehatan. Sebenarnya ketika itu direncanakan dengan baik, maka perencanaan keuangan yang salah satunya diprioritaskan dalam membayar zakat itu termasuk dalam bagian dari perencanaan keuangan yang bernilai ibadah. Karena zakat, infak, sedekah semua itu dilakukan dalam rangka bagaimana kita merencanakan keuangan kita tidak hanya untuk melulu urusan dunia, tetapi melalui zakat, infak, dan sedekah itu kita juga merencanakan penggunaan keuangan yang kita miliki untuk urusan akhirat kita. Nah, lalu bagaimana sesungguhnya kalau kita bicara tentang zakat itu, ya, apa hakikat zakat itu, kemudian apa hikmah di balik itu semua, ya, dan apa tujuan serta fungsi zakat itu ketika bagian dari harta kita berikan kepada orang lain atau kita infakkan kepada orang yang berhak menerimanya. Perencanaan keuangan yang Islami, ya, tahu kita kenal dengan istilah Islamic Financial Planner, adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan keuangan yang dikehendaki sesuai dengan manajemen, ya, yang baik dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, ya, pengelolaan, serta pengendalian. Nah, dalam pencarian dan penyimpanan dana atau harta kekayaan tersebut, tentu saja aset yang kita miliki atau harta yang kita miliki sesuai dengan syariat Islam atau ajaran Islam. Dan salah satunya zakat ini atau infak dan sedekah, tentu pengalokasian dana kita yang bernilai religius ini tentu diharuskan sesuai dengan tuntunan agama. Zakat itu sendiri apa, ya? Jadi kalau kita memahami zakat, ya, ia merupakan salah satu instrumen, ya, kebijakan fiskal yang sangat penting sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Zakat memiliki potensi, ya, menghilangkan konsentrasi kekayaan yang hanya berpusat pada orang yang kaya atau elit ekonomi tertentu, ya, tetapi harta bisa didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya, kaum duafa, ya, fakir miskin dan lain-lain. Itu untuk apa? Tujuannya tentu untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang yang memiliki aset, orang yang memiliki harta, dengan orang yang miskin. Nah, jika dikelola secara profesional, karena zakat ini pada dasarnya bisa meningkatkan produktivitas masyarakat yang tadinya miskin menjadi lebih baik, dan juga secara profesional bisa dijadikan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan. Lalu apa sesungguhnya fungsi zakat tersebut? Zakat itu sebenarnya memiliki fungsi sosial, ya, sebagai mekanisme mencapai keadilan sosial, ya. Dan Pancasila, saya kira sila kelima itu sudah sesuai dengan misi ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila dengan pemberian harta kita sebagiannya itu dengan menzakatkan 2,5% ini, tentu ini adalah merupakan sebuah upaya yang baik, ya, tidak hanya melulu urusan tujuan kita mendapatkan pahala, ya, di sisi Allah, tetapi lebih dari itu adalah upaya bagaimana kemiskinan yang ada di sekitar kita, yang ada di negara kita bisa
teratasi. Dasar hukum zakat itu paling tidak bisa dilihat dalam surat An-Nur ya, ayat 56, di mana Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, kata Allah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat ya. Jadi kita umat Islam diperintahkan, diwajibkan melaksanakan sholat, lalu diiringi ayat untuk membayar zakat atau menunaikan zakat. Ini adalah dalam rangka betapa pentingnya membayar zakat tersebut, karena dengan pemahaman dan keyakinan kita bahwa zakat itu sebagai tuntunan agama yang wajib kita laksanakan bagi yang mampu ya, yang memiliki kelebihan harta, supaya didistribusikan kepada orang yang memiliki kekurangan harta, khususnya dalam kehidupannya sehari-hari yang dalam bahasa agama sering disebut dengan kaum du'afa. Sehingga ketika orang yang memiliki harta lalu diminta untuk membayarkan zakat, itu memang sudah dijelaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ya, ayat 103, di mana Allah mengatakan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Allah mengatakan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya dosa kamu itu menjadikan ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sangat jelas dan terang benderang bahwa zakat itu sebenarnya untuk membersihkan dan mensucikan diri kita, apa yang kita makan dari harta kita. Bisa saja harta yang kita makan itu mungkin saja bercampur dengan harta orang lain, atau ada milik orang lain yang tanpa sengaja terambil oleh kita. Nah, dengan zakat ini itu harta yang kita makan, harta yang kita gunakan ya, dengan bayar zakat bisa dibersihkan ya, karena zakat itu sendiri artinya mensucikan atau membersihkan. Lalu sesungguhnya bagaimana hakikat zakat itu? Kalau kita melihat zakat itu sebagai sebuah tuntunan agama kepada kita, ia memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah atau hablum minallah ya, itu dimensi vertikalnya. Dan sebagai kewajiban kepada semua manusia, itu hablum minan nas kita, nah itu dimensi horizontalnya, bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri dunia ini tanpa bantuan orang lain. Sejak kita lahir saja ke bumi ini, ke dunia ini, kita harus dibantu oleh bidan kan, dibantu oleh para medis, dibantu oleh dokter. Dan begitu juga ketika kita menghadap Allah, kita juga akan dibantu, mulai dari memandikan, kafani, sholatkan, lalu kemudian dikuburkan. Itu menunjukkan bahwa kita selain sebagai makhluk sosial individual, kita juga merupakan makhluk sosial yang kita tidak bisa hidup sendiri atau berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, zakat ini memiliki dimensi sosial itu, sehingga ketika kita peduli dengan orang yang tidak mampu, orang yang layak kita tolong, sesungguhnya kita tidak memiliki upaya bagaimana jiwa sosial kita tidak kita kembangkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Terakhir, peran zakat apa sesungguhnya? Ada paling tidak beberapa peran zakat ya. Modal untuk pembangunan masyarakat ya. Jadi zakat itu bisa membangun kehidupan masyarakat lebih baik ya. Karena dengan membangun masyarakat itu tentu salah satunya membangun ekonomi. Dan ekonomi yang masyarakat butuhkan itu adalah bantuan finansial atau bantuan keuangan yang diberikan oleh orang yang membayar zakatnya. Kemudian peran zakat dia sebagai social justice atau keadilan sosial, sehingga akan ada keadilan sosial di suatu masyarakat bila kaya dan miskin itu tidak ada jurang pemisahnya, tetapi bisa hidup berdampingan sehingga kehidupan itu tidak ada ketimpangan. Kemudian dia juga bisa sebagai social equilibrium, keseimbangan sosial. Jadi bila ada keseimbangan, maka tidak
akan terjadi yang namanya pergolakan karena keirian orang yang ekonominya di bawah atau orang miskin, orang yang kaya. Tetapi hidup berimbang dalam artian kesenjangan itu tidak terjadi ketika zakat itu bisa menjadikan ekonomi masyarakat yang miskin terbantu, sementara orang kaya memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kepedulian mereka dengan membantu dengan harta yang ia miliki. Kemudian juga bisa sebagai social insurance, jadi sebagai asuransi sosial, di semacam jaminan sosial bahwa dengan adanya zakat, orang miskin tidak perlu khawatir, dia dijamin hidupnya oleh orang yang kaya. Orang kaya akan membantu, sehingga bukan berarti orang miskin harus bermalas-malasan karena ada orang kaya, tidak. Tetapi saudaranya yang mampu tidak akan membiarkan saudaranya yang miskin hidup dalam kesulitan. Kenapa? Dengan zakat ini bisa menciptakan jaminan sosial kehidupan orang yang tidak baik dibantu oleh orang yang ekonominya baik. Dan yang terakhir adalah Islam adalah sebagai agama amal. Jadi Islam itu pada dasarnya ukhuwah Islamiyah itu terwujud dalam dimensi bagaimana Islam itu dikuatkan dengan saling membantu, saling menolong. Karena beramal itu atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah spirit Islam, dan itu dikembangkan salah satunya melalui tolong menolong antara orang kaya dengan orang miskin. Dan tujuannya apa? Supaya amal baik itu bisa menjadi kemanfaatan bagi yang memberi dan juga orang yang diberi, dan yang pasti mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.